Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pimpinan Panti PSA Putra Utama 2 PLT Kasubag TU Kasatpol Pembinaan Sosial Bu Sabrina, Kasatpol Pembinaan Pelayanan Sosial Pak Agus, pekerja sosial Mas Rifan, dan staf pelayanan dan pembinaan sosial ada Mbak Bu Arba, ada Bu Sri, Bu Sinta, dan Hadir dan Mbak Hesti. Hari ini sebagai bahan sosialisasi atau sharing knowledge atau istilahnya kita memaparkan presentasi dari hasil diklat kemarin selama sepekan saya mengadakan diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah angkatan 6. Kemudian pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya untuk mendengarkan presentasi tentang manajemen perencanaan pembangunan daerah. Materi yang sudah didapatkan selama diklat itu yang pertama ada kesesuaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, dasar hukum proses perencanaan pembangunan daerah, kemudian isu global itu tentang kita Jakarta sebagai kota global, dan bagaimana perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah, dan pendanaan strategis, penyusunan rencana kerja, sistem informasi, dan terakhir indeks modal manusia. Jadi pada saat ini saya coba menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang kesesuaian prioritas pembangunan nasional dan daerah. Jadi Mbak Penas sebagai Badan Perencanaan Nasional membuat istilahnya membuat RJPJPN 2025 dan sampai 2045. Jadi rencana jangka panjang pembangunan nasional selama 20 tahun, jadi 2025 sampai 2045. Mudah-mudahan kita masih hidup ya 2045, udah meninggal. Amin. Masih sehat, masih hidup dan bisa menuju Indonesia emas. Ya. Kemudian di sini juga mengawal RPJMN. Di sini rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2029. Kan pemerintah sudah presiden yang baru yang membuat RJPM 2025 sampai 2029 dan RKP 2025 rencana kerja pemerintah. Kerangka pikir RJPN 2025 2045 pertama bahwa visi abadi Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian visi Indonesia Emas 2025 sampai 2045, 5 sasaran visi Indonesia 2025 ada 5 sasaran visi, ada 8 misi pembangunan, ada 17 arah pembangunan, ada 4 indikator utama pembangunan. Sini ada faktor internalnya, faktor modal dasar. Jadi kita di sini punya kependudukan. Indonesia sekarang penduduknya sebagian besar adalah Genji istilahnya yang usia produktif. Kemudian ada modal manusia adanya ada IPM, indeks sekarang namanya jadi bukan indeks tapi modal dasar. Kemudian modal sosial budaya, kekayaan alam. Indonesia kekayaan alam sangat banyak, kekuatan negara kepulauan. Kemudian sini ada Indonesia Emas. Itu Indonesia Emas berapa tahun? 100 tahun. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, nanti insya Allah dan Indonesia Emas 17 Agustus 2045. Di sini bagaimana bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Bagaimana bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di sini adalah yang penting kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berdaulat, ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, tangguh, maju, berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil. Berlanjutan, jadi pembangunan yang sebelumnya sampai 100 tahun ke depan sampai 2045 harus berkelanjutan. Apa arti berkelanjutan? Jadi harus lestari, seimbang, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi lingkungannya harus memperhatikan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan alam semesta, misalnya alam, pohon, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam. Nah, di sini ada visi emas Indonesia 2045, negara Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ada transformasi sosial.
kita di Panti Asuhan Anak Putra Utama 2 ini kita masuk transformasi sosial, itu kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif. Karena kita panti, kita lebih ke arah ke visi yang pertama. Kalau visi kedua, transformasi ekonomi, iptek, inovasi produktif ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi dan global, kota, pedesa, ekonomi. Termasuk tata kelola di sini berintegrasi dan adaptif, jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian visi 4, hukum stabilitas kepemimpinan Indonesia yang berkeadilan, demokrasi substansif, stabilitas ekonomi makro, ketangguhan, literasi pertahanan, budaya, gender, yang kelima ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kemudian kerangkanya di visi ke-6, visi ke-7 sampai visi ke-8. Sasarannya di sini GMI. Jadi tahun 2045 itu $20.300. Tapi nggak tahu kemudian tercapai apa nggak. Kalau sekarang masih berapa dolar ya? Nah, kemudian kemiskinan menuju 0%, berkurang. Yang tadi kemiskinan sekarang ada 67%, tahun 2045 0,5 ke 0,8% yang miskin. Terusnya rasio Gini adalah kesenjangan antara kaya dan miskin itu berkurang. Jadi kalau sekarang kita masih 0,75, 0,79 sampai 0,382. Bagaimana nanti tahun 2045 0,32. Kemudian kemungkinan besar tahun 2045 kita 15 besar. Sekarang kita masih 34 karena kemungkinan dan pengaruh di lingkungan internasional global. Makanya Presiden ikut G20, ikut APEC maupun sekarang ikut organisasi di dunia itu supaya Indonesia bisa masuk 15 besar. Kemudian daya sumber daya manusia meningkat. Indeks modal manusia sekarang namanya indeks modal manusia IMM. Sekarang 0,54, masih kan yang bagus itu 1, kita tahun 2045 targetnya 0,73. Kemudian yang terakhir zero emission. Kalau lihat di Baswe itu kan tahun 2000 di Jakarta 2050 zero. Jadi apa 0 emissionnya emission karbon. Zero emission karbon. Jadi tahun 2050 kalau dilihat di Baswe maupun di Jakarta itu 0. Nah ini bagaimana kita transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, transformasi hukum, stabilitas dan pembinaan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Karena kita Panti Asuhan Anak Putra Utama 2, kita ke arah transformasi sosial. Wajib belajar 13 tahun, jadi 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kan 12 tahun kan. Nanti yang bagaimana dari PAUD, SD, SMP, SMA, jadi 13 tahun. Kemudian lulusannya berkualitas, ada STEM berkualitas dan dana abadi pendidikan. Pengolahan guru, kesehatan primer di sini makanya tidak ada stunting, jadi kita menuntaskan stunting. Kemudian penyakit-penyakit yang menular. Kalau sekarang yang masih dilihat baru TBC dan kusta. Walaupun sekarang banyak penyakit yang lainnya. Terus kemiskinan. Kalau yang lainnya itu ke arah bidang yang lain. (2025 ke 2029) penguatan transformasi, 2030-2024 akselerasi transformasi, 2035-2039 ekspansi global, 2040-2045 Indonesia emas. Nah sekarang harapan hidup kesehatan yang sekarang berapa? Tahu nggak? Jadi sekarang itu tahun 2025, tahun depan perkiraan 74 umur manusia Indonesia. Tahun 2045 kalau bisa 80. Nah, gimana caranya? Kesehatan ibu dan anak segala macam. Nah, sekarang membaca dan menulis, sains, literasi membaca. Rata sekolah pendidik usia di atas 15 tahun masih 9,3, 2045 harus 12.
Nah ini nanti karena kita di PS1 tahun 2002 kita lihat dari pendidikan, literasi dan juga pembelajaran. Walaupun di sini cakupan jaminan kesehatan itu bukan lingkungan kita. Nah ini indeksnya udah ditentukan dari Bappenas. Jadi setiap daerah provinsi harus mengikuti, harus mengikuti tercapainya indeks yang tadi ukurannya. Terus nah, Provinsi DKI Jakarta targetnya tadi sebenarnya udah rasio gini tadi kesenjangan, karena kita kesenjangannya masih tinggi. Kenapa masih tinggi? Kenapa yang kaya sama miskin itu kesenjangannya makin tinggi? Misalnya nomor 1 kalau nggak salah masih tingginya, karena 0,40 dan 0,30. Kemiskinan di Jakarta masih 3,6 sampai 4%. Tadi ini transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan itu udah dibahas. Sekarang materi berikutnya pendidikan, kesehatan. Jadi sebenarnya bagaimana manusia Indonesia itu dari pendidikan, kesehatan dan peningkatan keuangan, apa istilahnya, pendapatan. Nah di sini udah ditentuin budget 13 tahun. Nah di sini ada nasional, RPJP, rancangan pembangunan jangka panjang nasional, ada RPJM atau RPJM, rancangan pembangunan jangka menengah. Itu kalau di DKI karena akan pemilu pilkada, nanti RPJM itu dipengaruhi oleh visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Nah yang penting di sini kita harus ada input, output, outcome. Input apa input? Input masuknya dasarnya gimana, kemudian ada outputnya pengeluaran gimana, outcome itu hasil gimana, dan juga nah ini sekarang yang berikutnya ada rencana pembangunan daerah sekarang tahun 2000 berapa? 24 ke 2026. Jadi di sini karena kita masih ada pilkada serentak 2024, RPJMD dan pembangunan jabatan menengah daerah itu nanti berdasarkan visi misi gubernur yang terpilih. Kemudian ada proses penyusunan RPD dan rencana apa? Pembangunan daerah. Jadi di sini ada persiapan rancangan pembangunan daerah, ada talkshow, ada forum, konsultasi, ada forum. Nah, kemudian biasanya ada masukan dari DPRD, ada hearing, kemudian ada pergub pembahasan. Nah ini isinya nah di sini ada rapat RTRW, rapat daerah mau daerah ruang tata wilayah, tata ruang dan wilayah. Kemudian ada RPJBD yang dari 2005-2025, kemudian ada RCBDM, ada isu aktual dan juga titik program. Rencana pembangunan daerah di Jakarta nanti ada kolaborasi, ada memberikan kesempatan pada masyarakat untuk UMKM, kemudian juga ada interaksi antar moda, karena MRT, LRT dan juga busway. Kemudian ada 4 jalan kaki, ada ruang publik berkualitas, ada urban kultur budaya, dan juga akses digital. Apa yang udah jalan-jalan Jakarta, karena kan Jakarta yang udah pembangunannya
meliputi yang tadi sudah dijelaskan. Terus ada ini nah, problem di Jakarta yaitu ada banjir, kenaikan muka air laut, kebakaran, turun muka air tanah, mengolah sampah, rumah tangga dengan hunian layak, cakupan limbah. Karena di sini problem yang ada di Jakarta. Nah, ini rencana pembangunannya. Tadi ada Bu RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi 2005 sampai 2025 ada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025. Terus ada AJMN, apa Bu? Rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional. Kemudian ada PJMD, pembangunan jangka menengah daerah. Nah, tapi di sini apa Bu? Ininya temanya Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya, dan warga terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Jadi harus ada keadilan. Baru dengar ya dia? Hah? Oh, udah dengar. Jadi yang kota maju, lestari, berbudaya, warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Nah, RTW bukan RTW. Bukan RTW rukun tetangga, rukun warga, bukan. Rancangan apa? Tata ruang dan ruang wilayah. Jadi Jakarta sebagai kota berketahanan yang berbasis transit dan digital. Jadi karena RTW itu harus dibuat. Nah, bagaimana nanti kolaborasinya, tanam bencana, pemerintahan dinamis dan promosi layanan publik, kemudian ketahanan ekonomi inklusif, kota berkelanjutan basis digital dan komunitas, manusia sehat, budaya saing dan setara, pemerataan pembangunan. Bapak Ibu udah ngerti belum nih? Di sini ada ciri-cirinya nih, di ciri-cirinya udah digambarin ciri-cirinya. Kalau contohnya misalnya kita PS1 Putra Utama 2, apa kita di mana? Di manusia sehat, daya saing setara, penguatan KJP Plus dan KJMU, sekolah kejuruan mandiri dan sekolah berkolaborasi, meningkatkan komisi guru, pelayanan kesehatan yang multi transparansi, RSUD, kesehatan ginjal dan aktivitas olahraga sepanjang tahun. Ini rencana saya guys. Nah, tadi ini udah ada visi, ada misi, nanti bisa dilihat. Ada visi, kemudian rencana pembangunan Jakarta kota untuk semua. Jadi di sini kalau di PSA Putra Utama 2 apa? Bagian apa? Human, mencapai pembangunan nasional madani yang bersetaraan. Jadi mengatanya kesempatan pendidikan untuk semua, serta edukasi pembelajaran sepanjang hayat, mereka kualitas hidup dan harapan hidup, perbaikan kesehatan, penuh kesenjangan, menguatkan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebenekaan masyarakat. Yang mana? Satu lagi, yang ini. Nah, tujuan sasaran terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing, serta pendidikan layak dan peningkatan kesejahteraan. Di Jakarta udah belum? Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pangan bertambah, menguatkan daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi, meningkatkan kesempatan kerja dan adaptasi tenaga kerja, berkurang ketimpangan, pembangunan dasar, kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Di sini udah targetnya udah ditentukan oleh Bappenas, ekonomi macam. Tercapainya pembangunan manusia madani dan kesetaraan. Apa arti Bu pembangunan manusia Bu? Bapak, katanya pendidikan untuk semua serta edukasi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau bisa anak di Jakarta tidak ada yang putus sekolah, jadi dia harus sekolah.
Ini kemudian yang kita ingatkan dari ini. Jadi musembang itu musyawarah pembangunan. Sini ada musembang, jadi Bapak Ibu bisa andil dalam musembang ini untuk perencanaan pembangunan di Jakarta. Karena di sini ada melalui perencanaan RKPKD, rembuk RW, musembang kurang, pusat publik. Karena kita ada di Panti, kita bisa ikut dalam perencanaan yang ada di Panti. Kalau kita di kelurahan atau di kecamatan, kita bisa ikut rembuk. Sehingga panjang ininya apa sembang itu. Terus ada pengawalan juga, kemudian ada aspirasi masyarakat, rencana anggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Itu musembang. Cara singkat itu musembang. Ini. Kita di pemerintahan daerah undang-undang apa Bu? Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang kebijaksanaan penggunaan urusan pemerintah. Kita sebagai pelaku karena kita selama masuk kita termasuk apa? Pemerintah daerah. Ini tadi Bu ada RPJPN, ada RJPN, ada RKP, ada RKPD, ada MD, RCPD, itu sangat mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu yang sangat ini, jadi perencanaan pembangunan kita ada 4 yang meliputinya. Jadi mempengaruhinya. Pertama aspek teknokratik. Jadi ada dasar hukumnya, ada dasarnya. Kalau partisipasi dari masyarakat, kemudian politis karena kita ada pilkada kan. Jadi gubernur, wakil gubernur itu mengaruh juga. Terus ada bottom up, ada top up, ada bottom up. Lewat apa tadi? Lewat musrembang tadi. Kemudian juga ada lewat yang reses DPRD. Jadi reses DPRD bisa mempengaruhi masukan kebijakan juga. Kemudian selain musrembang, reses DPRD yang terakhir kita bisa beri masukan di musrembang. Jadi walaupun kita nggak ikut rembuk warga, kita bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang ada di pemerintahan. Itu dia ada teknokratik, partisipasi politis atas bawah, dan bottom up. Jadi banyak yang mempengaruhi rencana pembangunan yang ada di Jakarta. Sebenarnya dia nanya Bu, Bapak. Nanya boleh Pak? Ya. Iya Boleh. Boleh nanya. Kan Bapak tadi belum menjelaskan ya tentang RPJMN, RPJMD, dan juga kan kaitannya sosial dengan perlindungan sosial yang adaptif ya Pak. Nah kalau dari Panti Sosial sendiri menurut Bapak, bagaimana cara kita berperan ataupun menerapkan dari RPJMD tersebut? Bagaimana cara kita melakukan perlindungan sosial adaptif terhadap anak-anak kita dalam panti? Iya. Kalau di sini kan adaptif itu artinya kita menerima masukan dan saran dari pemangku kepentingan, stakeholder. Stakeholder itu bisa jadi dari warga binaan sosial, masyarakat, ASN, pendamping sosial, pengasuh. Gimana bisa adaptif itu sesuai dengan kondisi dan tidak di sini artinya
mudah akses saja, mudah masukan mudah, jadi sesuai dengan kondisi yang ada. Makanya ada istilahnya yang ada di sini, peningkatan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, karena kita Pansus Suasana Putra Utama itu sebagai pelayanan publik, jadi kita harus mengakses masukan-masukan dan hal yang mengikuti lingkungan yang ada. Di sini dan perlindungan sosial di sini karena kita sebagai suatu organisasi, kita melibatkan stakeholder yang lain dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain yang mendukung adaptif tadi, misalnya dengan dinas pendidikan, dinas sosial udah pasti, kemudian perlindungan anak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian Dukcapil, dinas kesehatan, pokoknya yang berkolaborasi. Karena kita nggak bisa sendiri, jadi kita harus berintegrasi dan juga berkolaborasi, serta intinya kemarin kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Jadi nggak hanya anti PSA 2 doang, tapi melibatkan pihak lain, sehingga yang tadi ada adaptif dan juga perlindungan sosial khusus anak itu bisa istilahnya optimal. Jelas Bu ya? Jelas. Ada lagi Pak Ibu? Nah, karena kita organisasi, ada apa Bu? Ada yang memengaruhinya. Jadi ada saling irisan. Maka di sini ada pimpinan, ada staf, ada lini, ada pimpinan, ada jadi untuk masa depan dong atau konsumsi yang logis, dinamis, menyesuaikan lingkungan, utama kerja tertinggi dinyatakan apa budaya itu perencanaan daerah development tadi sebagai upaya dekat target pencapaian yang jadi perencanaan itu pembangunan penting. Kenapa Bu perencanaan pembangunan penting? Jadi kita harus merencanakan supaya ada kebijakan dalam masa pembangunan dan efisien efektif sumber daya. Kalau kita tanpa perencanaan gimana? Makanya di manajemen pembangunan daerah ini ada perencanaan supaya ada kebijakan dalam pembangunan, efisien efektif sumber daya, maksimalkan hasil pembangunan, akuntabilitas pada pembangunan. Akuntabilitas apa? Akuntabilitas apa Bapak Ibu? Akuntabilitas jadi harus bertanggung jawab, dilaporkan atau istilahnya. Jadi ada perencanaan, akhirnya ada proses, kemudian kinerja. Apa Bu beda perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan penganggaran? Beda. Ini kan artinya Bu tidak sama. Tahu kan? Iya tahu. Nah, karena kita masuk RJPMD, rasanya disesuaikan dengan kebijakan gubernur maupun mana. Ini yang sangat penting, yang rangka logisnya. Jadi dalam perencanaan itu harus ada input, aktivitas, output, outcome, dan impact. Apa artinya input Bu? Apa? Input 5M plus T. 5M apa? M-nya apa? Money. M-nya man. Terus quiz. Adanya apa Pak? Money, metode, material, terus
money, method, mesin sama mesin. Kemudian material. Tau nggak Bu Men apa? SDM. Money apa money? Anggaran, duit. Metode ada panduan caranya. Mesin fasilitas, alat sarana yang ada. Material unsur utama. Ditambah T. Apa T? Hah? Tem, betul. Ada di adanya mah. Ada jangka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan outputnya. Nah, kalau aktivitas atau program kegiatan kalau di Panti Sosial Putra Utama 2, inputnya kan anak-anak ya. Anaknya dari mana? Dari panti lain atau rujukan atau dari masyarakat. Kemudian ada aktivitas kegiatannya, ada pembimbingan sosial, ada bimbingan pelayanan sosial, ada kesehatan, ada pendidikan, ada logis, ada mental visual, ada olahraga, fisik macam kan aktivitasnya, programnya, ada program outputnya. Hasilnya kita harus tahu nih hasil anak itu apa hasilnya. Anaknya apa? Mandiri, sehat, kuat, apa lagi? Cerdas, pokoknya ada outputnya. Outcome-nya, manfaat hasil dari output tadi. Misalnya anak-anak bisa bekerja, bisa tidak apa? Kalau misalnya outcome-nya manfaat hasilkannya bagus, berarti PSA Putra Utama 2 sudah mendukung tadi pembangunan daerah dan juga khususnya di Jakarta. Kemudian impact, apa Bu impact? Perubahan hasil dari pencapaian output, impact-nya. Ada impact. Impact apa impact? Impact itu pengaruh perubahan hasilnya dari pencapaian output tadi. Kalau ya, udah ada lagi Pak, Bu. Nah ini tadi udah persamaan ya. Kalau kita di contohnya di mana nih? Di panti kita ada program sekolah kan? Ya, ada sana program sekolah, pembinaan. Kalau ini contohnya Bu ada jumlah, kalau kita ada jumlah apa nih? Sarana yang ada di panti, capaian kalau di panti sekolah semua enggak? Masih 100% sekolah, ada yang putus sekolah enggak? Oh, berarti 100%. Kemudian lamanya berapa lama dari SMP, SMA? Kemudian nanti kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat yang bekerja sama yang itu. Nah, dari saya sebenarnya ada satu lagi yang tentang kota global. Waktunya masih ada? Ada yang tanya lagi? Cukup ya. Kan jam berapa? Jam ya, makasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Yang penting bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita dan juga apa yang ada di PSA Putra Utama 2. Jadi kita udah tahu dari ada RPJM yang jangka panjang 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang setahun. Kalau kita ada lensa, kalau lensa itu rencana strategis yang dibuat oleh kepala panti. Kalau panti itu adanya lensa setahun 2025 apa lensanya itu nanti akan melihat dari yang atas lagi. Jadi harus melihat yang atasnya juga karena ada kesinambungan. Dan kesimpulannya mudah-mudahan kita Jakarta sebagai kota global sebenarnya lagi proses, itu ada syarat-syaratnya, itu nanti panjang lagi. Yang penting bagaimana kita di Panti Sosial Putra Utama ini dalam hal pendidikan, kesehatan dan juga sebenarnya sih bisa menjadi hal yang lebih baik. Itu aja dari saya. Ada yang nanya Bapak Ibu sebelum ditutup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.